Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah dan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak ibumu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Ayat di atas terutama ditunjukkan kepada anak-anak, baik mereka masih anak-anak maupun telah dewasa, agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu. Sebab seorang ibu sedemikian berat tugasnya dalam hidup ini. Uraian tentang kandungan ayat di atas sudah banyak disampaikan oleh para kiai, para ustadz, baik dalam pengajian ataupun khutbah-khutbah Jumat. Tetapi dalam kesempatan ini, khatib ingin mengajak kepada para suami atau bapak-bapak untuk memahami lebih dalam. Ayat di atas memang secara langsung ditujukan kepada anak, namun secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala sebenarnya juga mengingatkan kepada para suami bahwa tugas seorang istri dalam rumah tangga sangatlah berat. Ayat yang berbunyi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah dan lemah yang bertambah-tambah. Sebenarnya tidak hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa ibu-ibu dahulu sewaktu mengandung kita selama kira-kira 9 bulan memikul beban yang sangat berat, tetapi juga mengingatkan bahwa ketika istri kita mengandung anak-anak yang akan menjadi darah daging dan penerus kita, istri kita memikul beban yang sama beratnya dengan ibu-ibu kita. Tentunya masih kuat dalam ingatan kita betapa beratnya kondisi istri sewaktu ia mengandung anak kita. Berbagai resiko harus ditanggungnya seperti keguguran, janin meninggal dalam kandungan, hamil di luar rahim, dan sebagainya. Semua resiko itu berdampak langsung terhadap kesehatan baik fisik maupun jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai laki-laki yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan fisik yang lebih besar, tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban istri yang sedang mengandung. Ini karena tugas mengandung memang sepenuhnya menjadi kodrat perempuan yang takkan mungkin bisa digantikan oleh seorang laki-laki. Setelah kira-kira 9 bulan mengandung, tugas istri selanjutnya adalah melahirkan. Tugas ini beresiko tinggi karena secara langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa. Tentunya telah sering kita dengar beberapa perempuan meninggal saat melahirkan. Dalam proses melahirkan ini, seorang suami juga tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban istrinya.
Beberapa suami yang lain tak sanggup dan tak tega menyaksikan istri sedang berjuang melahirkan karena penderitaan yang dialaminya sangat berat dengan nyawa sebagai taruhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah melahirkan, tugas istri berikutnya adalah menyusui. Al-Quranul Karim memberitakan masa menyusui adalah 2 tahun, sebagaimana bunyi ayat wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dalam menyusui, seorang istri harus berhati-hati dan selalu menjaga dirinya sebaik mungkin, karena apa yang terjadi pada dirinya bisa berdampak langsung pada si bayi. Istri harus sanggup berjaga menahan kantuk baik siang maupun malam. Ketika si bayi haus dan lapar dan membutuhkan ASI, seorang ibu harus selalu siap memberikannya. Dalam tugas ini, suami juga tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban istri. Mengingat beratnya tugas perempuan terkait dengan mengandung, melahirkan dan menyusui, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada perempuan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan kompensasi tertentu sebagaimana diatur dalam fikih. Keringanan ini merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan atau ibu-ibu bahwa tugas mereka memang sangat berat. Pengakuan dan penghargaan seperti ini tidak diberikan kepada laki-laki karena faktanya tugas alamiah laki-laki tidak seberat tugas perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penghargaan yang besar kepada perempuan. Lewat beberapa hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedudukan perempuan yang tinggi di mata Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu tahta aqdami ummahat." Artinya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kita semua tahu bahwa telapak kaki adalah bagian paling bawah atau rendah dari organ manusia, sedangkan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Namun maksud hadis ini adalah tidak mungkin seorang anak bisa masuk surga tanpa ketundukan kepada seorang ibu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana bisa seorang anak tunduk kepada ibunya jika ia tidak diajari, tidak dididik, tidak dilatih? Untuk itu, seorang suami juga berkewajiban mendidik anak-anaknya agar mereka tunduk dan menghormati kepada ibunya tanpa harus merasa disaingi atau dikalahkan oleh mereka. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa seorang anak harus bersikap baik dan hormat kepada ibunya 3 kali lebih besar daripada kepada ayahnya, sebagaimana disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nas bi husni sahabati, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala thumma abuk. Artinya, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah di antara manusia yang paling berhak kami sikapi dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi setelah itu?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi setelah itu?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, Nabi kemudian menjawab, "Ayahmu." Memperhatikan hadis di atas, maka menjadi penting bagi seorang suami untuk menciptakan suasana kondusif di dalam keluarga agar seluruh anggota keluarga menaruh rasa hormat kepada istrinya atau ibu bagi anak-anaknya. Kondisi ini bisa mudah dicapai jika seorang suami senantiasa menunjukkan sikap penghargaannya kepada istri dalam rangka memberikan contoh bagi anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.
berbicara tentang keluarga, maka dari sudut pandang suami, istri adalah orang pertama yang kemudian diikuti anak-anak, sehingga hadis tersebut juga bermakna sebaik-baik suami adalah yang terbaik sikapnya kepada istri. Dari situ pula lah anak-anak mengikuti sikap baik ayahnya untuk bersikap baik kepada ibunya. Selain itu, di dalam Al-Quranul Karim juga ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Dengan adanya ketegasan Al-Quran dan hadis seperti tersebut, marilah lewat mimbar ini khatib mengajak kepada para suami atau bapak-bapak untuk senantiasa menghargai istri dengan bersikap baik kepadanya. Jangan sampai istri yang telah berjasa besar dan bersusah payah membantu kita menyelesaikan banyak pekerjaan dari bangun tidur hingga bangun tidur kembali justru menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus-menerus memperoleh curahan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu mendidik dan membimbing istri dan anak kita, sehingga mereka bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikun barur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.